Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kenapa Tuhanmu berdoa? Jawabannya A. Karena dia Tuhan. B. Karena bukan Tuhan. Mana yang benar? A atau B? Jawab. Sudah Ya, deh. mana yang benar? A atau B? Mana yang benar? A atau B? Kan sudah saya jawab. Apa? Sekarang tenanglah Zuma, nggak usah Apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Saya kasihan Apa sama jawabanmu? kamu. Apa Sekarang jawabanmu? Sekarang A gini, atau B? teladan apa yang diberikan oleh Allah dan Itu Muhammad? sesi berikutnya, itu sesi Tunjukkan berikutnya. saja. Selesaikan dulu Tunjukkan sesi saja. pertama. Sudah saya Selesaikan dulu jawab. sesi pertama. Kan sudah saya jawab. Kenapa Yesus berdoa? A. Karena dia Tuhan. B. Karena dia bukan Tuhan. Jawab. Itu kan jawaban yang kamu mau. Lah, Kasihan. memang harus jawabannya harus benar. Jawabannya nggak gak boleh bisa. salah. Kalau kamu mau naik kelas, jawabanmu harus benar. Bukan salah, apalagi tidak ada di dalam kunci jawaban. A. Karena dia Tuhan. B. Karena dia bukan Tuhan. Jawab. Mana yang benar? Yesus itu adalah Tuhan dan akan jadi Ya, hakim di akhir zaman. berarti Dia Yesus Tuhan. berdoa. Berarti Yesus berdoa karena A. Karena dia Tuhan. Dasar bahlul. Sudah. Oke, kita bisa step Dasar kembali ya. bahlul. Terserah kau. Sekarang Yesus tunjukkan berdoa kepada saya. karena Sekarang dia tunjukkan kepada saya adalah Tuhan. teladan daripada Allah dan Nabi. Tunjukkan pada saya Yesus sekarang. berdoa karena dia Tunjukkan adalah saja Tuhan. kepada saya teladan dari Tuhanmu. Ya Allah ya Apa Karim. Tuhanmu tidak mampu menunjukkan teladan? Ya Allah Tuhanmu ya nggak punya teladan. Karim. Tunggu dulu. Saya masih shock Tuhanmu dengan nggak punya jawabanmu. teladan. Tunggu. Saya masih shock dengan jawabanmu. Yesus berdoa karena dia adalah Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman, dengar umat Islam yang ada di bawah. Kristen menuhankan Yesus. Ketika ditanya kenapa Yesus berdoa, jawabannya karena Yesus adalah. Kamu mau dengar jawaban yang lebih? Kamu Ya, mau jawaban seperti apa sih? Saya kasihan sekali sama kamu semua, seperti anak-anak saya lihat kamu. Kamu ini bukan ustaz sebenarnya. Lah, memang Kamu saya tidak bukan bisa, ustaz. yang waras gitu loh. Yang bilang Sekarang- saya ustaz Oke. siapa? Saya Sekarang ini gampangnya apologet. gini. Saya Ya, ini oke. apologet Sekarang, Islam. kalau kau apologet, Saya ini sekarang saya pembela bilang begini. imannya Yesus. Oke. Saya Oke, pembela imannya saya akan Yesus yang tanya kau kepada plesetkan. kamu, apa teladan di dalam Islam yang turun dari Tuhan? Tunjukkan saya apa teladannya. Oke, beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel sebagai manusia suci yang tidak terkutuk mati di atas tiang salib seperti yang kau imani. Kalahkan Apa kamu. teladannya? Teladan, saya tanya teladan. Kamu pintar apa enggak? Teladan. Kami diperintahkan oleh Allah. Iya, kami diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi yang suci yang datang kepada Bani Israel. Kalahkan kamu. Kamu diajarin meneladani. Sedangkan kamu diajarkan untuk meneladani Yesus manusia terkutuk. Pertanyaan yang sama. Ketika umat Islam Teladan apa yang diturunkan oleh Nabi dan Allah? Kan saya sudah jawab. Salah satu teladan yang diberikan oleh Allah adalah mengimani nabinya sebagai manusia suci terkemuka di dunia dan akhirat. Pertanyaan saya, siapa yang kamu teladani dengan mengatakan Yesus itu adalah manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib? Jawab. Mampus kau. La 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 la. Sekarang teladan. Sekarang kita bahas teladan. Kamu kan tadi bilang mau bahas itu. Tunjukkan kepada saya teladan di dalam Islam yang turun dari Allah. Tunjukin dong. Nggak mampu. Loh, saya kan sudah jawab kamu. Apa teladannya? Dengar Mana pasang teladannya? bibirmu. Kalau kupingmu Mana tak mampu teladannya dari Nabi yang istrinya kalau 13 orang? kupingmu- Kalau kupingmu tidak bisa mendengarkan, tolong buka mulutmu di depan HP. Mana tahu suara
suaraku masuk di mulutmu, tembus ke kuping. Dengarkan. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyan. Wahai umat Islam, wahai umat Islam, aku ajarkan kepadamu bahwa malaikat Jibril datang kepada Maryam untuk memberitakan tentang lahirnya seorang manusia laki-laki yang suci. Ini kami teladani. Ini teladan. Kamu minta teladan kan? Ini kami teladani. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kami untuk mengimani nabi yang datang kepada Bani Israel itu adalah manusia yang suci. Sekarang giliran saya bertanya. Sekarang giliran saya bertanya. Siapa yang kamu teladani dengan mengatakan Yesus itu adalah manusia yang terkutuk di atas tiang salib? Jawab. Paulus. Kasihan pengecut-pengecut ini. Kamu tunjukin saja apa teladan nabimu yang mengawini 13 orang istri, mengawini janda. Para. Sunnah untuk itu. Itu teladan. Coba kita bahas itu. Sekarang di sini etika daripada agama itu harus muncul. Jangan cuma bicara banyak tapi tidak ada isinya. Saya sudah jawab saya. Apa teladan dari mengawini banyak perempuan? Apa teladannya? Jawab kamu semua. Bela jadilah apologet. Dengarkan saya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, dia diberi istri 11 orang, istri beliau. Tunggu, sabar. Untuk menyatukan sejazirah Arab, suku-suku yang ada pada zaman itu. Udah selesai. Udah selesai, tugas saya sudah selesai. Saya tanya jawab. Saya kembali bertanya samamu dengan pertanyaan yang sama. Sabar dulu. Apa hubungannya? Sabar dulu. Gak mau ditanya dia, gak mau ditanya. Pertanyaan saya, kenapa Yesus kamu ajarkan? Dengar. Kenapa Yesus kamu ajarkan tidak pernah menikah? Dengar pertanyaan saya. Kenapa Yesus kamu ajarkan tidak pernah menikah, tetapi di surga laki perempuan nantinya semuanya menjadi istrinya? Kenapa? Jawab. Semua laki-laki, semua perempuan menjadi mempelai wanitanya. Jawab saya sekarang. Mampus sudah kamu. Hanya bisa tertawa, bukti tak berdaya. Yesus tidak kawin di dunia, tapi di surga laki perempuan jadi istrinya. Jawab saya. Kenapa? Ada buktinya dan asal bunyi. Itu kamu asal bunyi, nggak ada buktinya. Saya kasih kamu dalil. Saya kasih kamu dalil. Saya kasih kamu dalil. Saya kasih kamu dalil. Mau? Ini perempuan. Ayo. Mau saya kasih kamu dalil? Mau? 2 Korintus 11 nomor 2. Tuhanmu membutuhkan perawan suci. Wahyu 19 nomor 6 sampai 8. Yesus nikah dan dia adalah mempelai pria. Wahyu 21 nomor 9. Kristen semua laki perempuan adalah mempelai wanita. Berapa banyak istri Yesus nanti di surgamu? Oh mama, di manakah kasih sayangmu ketika anak laki-lakimu jadi mempelai wanita? Kau bisa bayangkan dirimu pakai gaun pengantin Maliaki? Kamu jadi mempelai wanita, kamu jalan dengan hak tinggi, kumismu yang tebal, bibirmu pakai lipstik, pakai anting. Oh my God, mau kemana non? Mau ke sana. Aduh Kak Ros, hari ini kamu cantik tapi betismu berbulu, ada uratnya lagi. Masih mau datang besok. Itu teladan yang kau berikan itu. Bang, jangan dibayangkan nanti gimana cara kawinnya ya Bang ya. Iya, jangan dibayangkan cara kawinnya nanti. Tidak kawin di dunia katanya. Cuma 11 orang loh. 11 orang itu pun wanita semua. Ini di dalam Wahyu 19, Wahyu 21. Laki perempuan jadi mempelai wanita semua. Ya Allah yang Karim Maliaki, bersiaplah mataharimu diobrak-abrik di surga.
Jangan lupa bawa apa ya? Minyak pelumas. Dengar ya, dengar ya. Oli kotor. Saya itu oli tidak kotor ya, Maliaki. Jangan lupa bawa oli kotor. Ya, Maliaki. Kasihan aja lihat kamu. Ini bukan bulian, Bung. Ini bukan bulian. Ini Wahyu 19 nomor 6 sampai nomor 8. Yesus mempelai pria. Wahyu 21 nomor 9. Kristen mempelai wanita. Lagi perempuan menjadi mempelai wanita. Asik, mantap sekali. Masih mau datang besok? Udah ya teman-teman, tugas kita sudah selesai. Bunda Rahma diturunkan aja. Jangan sampai dia semakin menghujat. Saya obrak-abrik Bibelnya nanti dia malu dan dia sakit. Diturunkan. Kamu diturunkan. Turunkan Bunda Rahma diturunkan. Oke. Jangan sampai kita ikut mencela dan menghujat begitu semakin dalam. Oleh karena hujatannya. Apa yang kita lakukan adalah membayar tunai hujatan dia terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap Rasulullah. Sepakat kita ya teman-teman? Sepakat ya? Ya, sepakat. Jadi hujatannya kepada Allah berdoa, kita balas dengan Yesus yang berdoa. Yesus dia akui dia berdoa karena dia Tuhan katanya. Kemudian ketika dia menghujat Rasulullah, kita tanya kepada dia, kalian menjadi mempelai wanita. Udah, itu tugas kita udah selesai. Dan mohon supaya ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya dimaafkan. Ini hanya edukasi berdasarkan sang penghujat. Kerja daripada apologet Islam itu adalah mengajarkan Kristen untuk memahami ajaran Yesus yang sebenarnya. Yesus berdoa itu bukan karena dia Tuhan. Yesus berdoa oleh karena Yesus adalah hamba Tuhan. Karena Yesus adalah nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel. Mereka orang-orang ini adalah penumpang gelap yang hanya membawa nama Yesus, sebagaimana Yesus menubuatkan di dalam kisah di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu yang membawa namaku dan mengatakan akulah dia. Jangan kau ikuti, jangan kau dengar mereka. Inilah penyesat-penyesat yang tadi. Mereka membawa Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel. Mereka menggantikan namanya dengan nama palsu Yesus, lalu mereka jajakan kemana-mana. Jangan tergoda wahai umat Islam. Seawam apapun anda kalian jangan pernah bergeming mengikuti ajaran penyembahan terhadap manusia. Demikian, silakan yang lain. Siap, mohon izin Gurunda. Para abang-abang ganteng, selamat siang. Sebentar, mohon izin sponsor dulu ya Gurunda ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Petro. Ya, saya Petro. Sabar. Mohon izin sponsor dulu ya. Sponsor dulu teman-teman. Jadi pada akhir minggu ini semua data pengumpulan teman-teman individu yang sudah mendaftar di Apologet Islam Indonesia akan diverifikasi. Maka untuk teman-teman yang belum mendaftar di API Apologet Islam Indonesia bisa segera mendaftar. Caranya adalah satu, diklik akun saya yang biru ini Ardiansah, di situ di follow, kemudian ada link yang di situ di bio itu diklik ya linknya ya, itu diklik www.apologetislam.indonesia.org. Nah, di situ silakan bisa diketik sendiri di Google atau diklik di link yang ada di bio saya. Kemudian silakan diisi teman-teman. Silakan diisi perlengkapannya dan juga pada intinya kita para apologet Islam Indonesia menyatukan semua umat Islam. Kita tidak mengkotak-kotakkan. Jadi kita berjalan bergandengan tangan untuk melawan para apologet Kristen atau melawan penghujat-penghujat dan menampik dari syubhat-syubhat dari Kristen ya teman-teman. Kita saling bergandengan tangan. Silakan mendaftar dan saya jamin daftarnya adalah gratis, 0 rupiah, dan insya Allah nanti akan ada verifikasi secara langsung dari tim dan akan mendapatkan kartu tanda anggota. Demikian informasi dari Ardiansah Arif Budi Utomo. Terima kasih host, terima kasih Gurunda Zuma, Bang Erik, Bang Mahadewa, guruku, Bang Erwin, Bang Farid. Silakan dilanjutkan, saya nyimak standby.
Kasih. Halo, selamat bertemu Ustadz Zuma. Lama tak bersuh. Gimana kabarmu? Kenapa ini orang ya? Jadi begini kawan-kawan. Kalau jadi petarung itu, Enggak, ini kalau jadi petarung itu, ucapin salam itu. kalau boleh saya bicara, Nggak perlu. kalau mau jadi Nggak perlu baik, bicara kalau mau jadi petarung itu harus bermain dengan Ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? jangan pakai strategi orang lain penghujat. Itu menunjukkan Anda itu banci. Ya, mumpung nggak ada Bang Dewa, ini dimakan aja, dikunyah aja Bang Dewa. Mumpung nggak ada, Iya, Makan aja Bang Dewa, ini dimakan aja. Ayo kita saling mengunyah, yuk. Saya boleh bicara? Nggak boleh. Saya boleh bicara? Saya sendiri loh. Nggak boleh. Enggak boleh. Nggak boleh. Ente jadi tahu diri. Ketika kami mengatakan ente tidak boleh bicara, ente tahu diri di sini ya. Baik, Bunda Rama ada baik. yang lain Jadi nggak, Bunda Rama? begini, kalau mau jadi petarung itu, harus jadi petarung yang handal, jangan kayak ibu-ibu, jangan Di mana langsung melebur nggak orang fairnya itu. Tro? Di mana nggak fairnya kami? Di mana nggak fairnya coba? Oke, Dia sudah bertanya sudah ribuan turun dia. kali. Aduh, dia sudah turun dia. bertanya lebih dari 1, 2, 3 itu semua dijawab oleh Bang Zuma. Kita Bang Zuma sapa dulu. bertanya 1 aja, tidak ada jawaban. Oke, silakan. Marjun, selamat pagi. Selamat sore. Oh, di sini pagi. Di sini sore udah gelap. Oh ya udah kalau gitu. Oke, saya di Belanda. Oke, Marjun dari Protestan atau Katolik? Saya masih belum tahu. Tuh. Udahlah, ini siapa yang mau makan silakan teman-teman. Makan siang. Baik begini loh, Pak Bang Mas Jun. Di sini itu kan diskusi lintas agama. Kita harus tahu dulu. Jadi Mas Jun ini di mana ininya posisinya. Jadi kalau misalkan kita diskusi dalam agama itu, katakan hitam kalau memang hitam, katakan putih kalau memang putih, jangan abu-abu. Kalau misalkan Mas Jun itu Kristennya Kristen apa, denomnya denom apa. Jadi kami tahu arahnya kemana. Emangnya ada berapa Kristen di Indonesia? Protestan, Katolik. Ya, yang penting lah Kristen Protestan ada Ya, berapa? nyembah siapa gitu aja. Nyembah siapa? Ya menurut Anda yang disembah oleh Saya Kristen? tanya oleh Marjun, nyembah siapa Marjun? Saya nggak tanya Kristen, saya tanya Marjun. Marjun nyembah siapa? Ya aku yang nanya. Loh, ditanya kok. Kalau nggak mau ditanya turun ya. Terserah Anda. Loh, kok nggak malu dia? Aduh, parah ini. Ini room hujatan atau room diskusi atau gimana ini? Rumpuisi ini rumpuisi. Tadi hujatan kalian bilang. Siapa yang hujat? bilang? Siapa yang hujat? Siapa? Yang framing. Siapa? Mana? Buktikan. Yang tadi itu Ya buktikan. sepakat kalian itu. Apanya sepakat? Memang iya kok itu tertulis kan seperti itu? Hah? Tertulis nggak? Coba buka datanya. Tertulis nggak? Bukan, ku bilang kalian itu tadi berkata seperti itu, bukan di Alkitab ada, ku bilang. Masih gak Kenapa ngerti. Anda nggak? Kenapa Anda nggak berani buka data Anda? Silakan dibuka. 21 nomor 9. Silakan dibuka. Wahyu. Ayo. Kita bukan bahas itunya. Ya tadi bilang Anda kami menghujat. Di mana kami menghujat? Di mana? Kita diskusi aja. Ya,